Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, pada umumnya orang tidak suka menderita. Betul? Apakah saudara suka menderita? Saya yakin tidak. Tetapi konyolnya penderitaan selalu hadir tanpa disangka. Tidak diundang dan tidak disapa. Tetapi derita bisa datang mendera kapan saja. Tiba-tiba atau sekonyong-konyong. Saudara, saat penderitaan kuat menerpa, dalam hati timbul berbagai tanya. Mengapa begini dan mengapa begitu? Muncul di hati dan terucap di kata. Bukan hanya yang tidak percaya, orang-orang yang beriman pun bergumul juga. Terkadang kita pun bertanya, kalau benar Allah memelihara, mengapa saya menderita? Di manakah Allah berada? Sehingga umatnya diterpa malapetaka. Kalau Allah yang Maha Kasih adalah Maha Kuasa, mengapa bencana melanda dunia? Mengapa pandemi COVID-19 masih melanda? Dan sampai kapan Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Saudara, bertanya itu tidaklah salah, karena begitulah natur manusia. Dengan banyak bertanya, kita dapat banyak tahu. Semakin suka bertanya, maka semakin cepat bertumbuh. Tetapi ada satu hal yang perlu ditanya, yaitu mengapa kita bertanya? Haleluya. Apa motivasi dan asumsi di balik semuanya itu? Apa motivasi kita bertanya? Ada yang bertanya karena ragu, yang lain bertanya karena percaya. Namun ateis dan skeptis bertanya untuk menyerang dan memojokkan. Dengan tujuan menggugurkan iman orang-orang percaya. Tetapi orang beriman bertanya untuk menjawab pergumulan dan meneguhkan kepercayaan sehingga semakin mengenal Allah dan kehendaknya. Betul? Ada orang yang mempergunakan penderitaan untuk membenturkan kasih dan kuasa Allah. Kalau Allah Maha Kasih, tentu Ia tidak menghendaki manusia menderita. Dan kalau Allah itu Maha Kuasa, tentu Allah mampu melakukan segala perkara untuk menghindarkan umatnya dari derita. Saudara, dengan adanya realita penderitaan, maka mereka berkata begini, mungkin Allah tidak Maha Kasih, mungkin Allah tidak Maha Kuasa, atau mungkin pula tidak kedua-duanya. Jadi tidak Maha Kasih, tapi juga tidak Maha Kuasa. Saudara, pandangan tersebut tidaklah tepat. Sebab pandangan tersebut melupakan kedaulatan dan kehendak Allah. Mengabaikan peran dan pencobaan iblis. Meniadakan keberdosaan dan keterbatasan manusia. Serta menafikan kerusakan alam karena kejatuhan manusia dalam dosa dan kecerobohannya. Ada saatnya Allah mengizinkan umatnya menderita untuk semacam membentuk atau mendisiplinkan mereka. Namun Alkitab juga menyatakan di dalam Ibrani pasal 12 pada ayatnya yang ke-5 mulai sampai dengan ayatnya yang ke-8 dikatakan begini. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7.
Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Saudara, ada kalanya penderitaan datang dari si iblis untuk mencobai dan menjatuhkan manusia. Kisah Ayub adalah contoh yang gamblang tentang peran iblis dalam penderitaan. Ayub, kita tahu bersama, dia adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Itu terdapat di Ayub pasal 1. Nah, kesalehannya dipuji oleh Allah di ayatnya yang ke-8 pada Ayub pasal 1. Tetapi hal itu justru menyebabkan ketidaksenangan si jahat. Iblis hendak mencobai Ayub untuk menjatuhkan imannya. Allah mengizinkan hal itu terjadi sebagai ujian untuk menyatakan bahwa Ayub memang tahan uji. Amin. Ayub menghadapi penderitaan yang berat. Seluruh hartanya habis dalam sehari, dan pada hari yang sama semua anaknya mati. Selain itu, iblis juga menimpakan kepadanya sakit parah yang sangat berat. Meskipun penderitaannya dahsyat, tetapi Ayub masih bisa memuji Allah. Ini yang luar biasa. Dia masih bisa memuji Allah serta mau menerima kenyataan dan tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita tahu bahwa Allah berkenan kepada Ayub. Pada akhir kisah itu, Allah memulihkan keadaan Ayub dan memberkatinya berlipat kali ganda. Itu saudara lihat, saudara bisa baca di Ayub pasal 42 ayat 7 dan sampai ayat yang ke-17. Saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, penderitaan bisa pula disebabkan oleh karena keadaan perbuatan orang lain ataupun kesalahan diri sendiri. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa mengintrospeksi diri kita. Kalau hal itu diakibatkan kesalahan sendiri, baiklah kita mengaku dosa dan membaharui kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita di hadapan Allah. Kalau itu bukan karena kesalahan kita, baiklah kita menghadapinya dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Amin. Dikala sengsara datang melanda, hendaklah kita tetap sabar dan berpengharapan di dalam Tuhan. Ada banyak penyebab derita, tetapi tidak ada hal yang terjadi di luar pengetahuan Allah. Itu saya imani. Amin. Ada kalanya Ia mengizinkan umatnya menderita untuk membentuk mereka supaya berubah. Ada saatnya Allah menguji mereka agar bertumbuh makin kuat. Tetapi waspadalah, kadang-kadang Allah pun menghajar anak-anaknya yang dikasihinya. Itu kalau kita baca tadi di Ibrani pasal 12 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Karena itu hendaklah kita tetap sabar dan berpengharapan di dalam menjalani kehidupan. Walaupun hidup ada kalanya didera derita. Amin.
Jadi saya mau tegaskan bahwa ada 3 bentuk penderitaan yang kita alami di bawah kolong langit ini. Yang pertama, kita menderita karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, kita menderita karena dosa dan kebodohan kita. Dan yang ketiga, kita menderita karena iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, penderitaan yang pertama yaitu kita menderita karena hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, itu tidak bisa kita hindari. Kenapa? Itu realita. Sebab kita ada di dunia. Dan karena itu di Ayub pasal 7 ayat 1, setiap orang yang hidup di planet yang bernama bumi ini, saudara, dia harus bergumul. Iya kan? Tapi penderitaan yang kedua, yaitu menderita karena dosa dan kebodohan, ini kita bisa hindari. Kita bisa minimalisir, bahkan mungkin bisa tidak ada. Karena apa? Kita mulai sadar dosa yang membuat kehidupan kita dengan Tuhan itu menjadi tidak harmonis. Pertolongan Tuhan tidak kita alami bukan karena kita tidak punya iman, tetapi karena dosa. Iya kan? Dan karena itu saudara, kebodohan kita pun mungkin dari hari ke hari makin berkurang. Sehingga bahkan kita tidak bodoh lagi. Sehingga Alkitab tidak berkata jangan kamu bodoh. Iya kan? Nah karena itu saudara, kita menderita karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu pasti dialami oleh setiap orang. Tapi kalau kita menderita karena dosa dan kebodohan kita, itu bisa kita hindari. Tapi ada penderitaan yang ketiga, ini adalah penderitaan yang membuat kita bahagia. Kita menderita karena iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Saya alami, saya dipenjara 4 tahun 6 bulan, dipukul babak belur karena kesaksian saya bagaimana saya jadi Kristen, apa dan mengapa saya mengikuti Yesus Kristus. Saudara, kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar bahwa kalaupun kami menderita karena iman kami kepadamu di dalam Yesus Kristus. Sebab Alkitab menyatakan kepada kami bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga untuk menderita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, Roh Kudus kiranya memampukan kami ketika kami berhadapan dengan tantangan iman. Persoalan-persoalan yang muncul karena konsekuensi keputusan kami mengikut Engkau. Memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.